sederhana sepertinya tidak terpublish ya. Hmm. Tadi soal keluarga, keharmonisan. Tapi dari keharmonisan tersebut, alhamdulillah sekarang semakin harmonis dan yang menjadi pertanyaan begini, kan dari dulu kan sudah cukup lama nih gabung sama MTR kan, dan hampir semua event diikuti juga kan gitu. Nah pertanyaannya begini, ini bagi orang-orang para warga juga yang baru ingin tahu juga nih Pak Amir, Mbak Amel, apa sih MMC? MMC itu apa kan gitu. Banyak orang yang bergabung MMC berpikirnya bahwa MMC hanya sebuah komunitas, MMC hanya sebuah begitu-begitu saja kan gitu. Mereka belum dapat intisari lah. Monggo boleh dibantu Pak Amir. Ya, alhamdulillah kami mengikuti dari awal ya. Mungkin nggak dari awal sekali ya. Kalau dulu di sebelumnya PTR masih ada lagi itu. Kami mengikuti perubahan yang sangat luar biasa gitu ya. Dari level terutama, level berkumpulnya orang-orang yang ada di komunitas tersebut gitu. Dari pertama mungkin kita lihat ada utangnya aja dulu. Dari utang yang berkumpul di dalam sebuah komunitas. Yang kedua adalah kapasitas bisnisnya gitu. Terus bertambah. Nah, dari awal ini luar biasa gitu ya. Dan teman-teman berkembangnya itu bukan hanya dari segi utangnya, tetapi kapasitas dan pengaruhnya terhadap negara ini terutama gitu. Nah, saya melihat dari PTR menjadi MTR dan sekarang menjadi tantangannya adalah di MMC gitu. Dan kalau kita flashback lagi ada event yang namanya TAM gitu ya. Di warga lama nih, warga baru nggak tahu TAM itu apa. Jadi katakan saya TAM udah ikut 5 kali. TAM 5 kali. Padahal kali. Kita batch TAM itu kalau saya hitung 7. Berarti 2 absen. Semuanya ikut terus. Oke. 7 kali ini merubah mindset juga bahwa kita tidak bisa merubah dan memperbaiki negara ini hanya dengan yang biasa-biasa saja. Kita harus menaikkan kapasitas diri dan kapasitas pengaruh kita lebih tinggi lagi ya gitu. Bayangkan di dalam komunitas tersebut, terutama di MMC ya, yang dirubah adalah apa? Bagaimana kita lebih banyak, kalau sekarang gambar-gambarnya adalah bela negara dalam ketahanan keuangan. Itu luar biasa sekali itu. Kita membantu negara ini, kita tidak mau negara ini seperti negara-negara lain yang sudah sekarang udah kondisinya elit gitu ya, utang besar dan lain-lain sehingga tidak bisa. Kita melihat sendiri potensi negara ini luar biasa gitu. Sumber dayanya luar biasa, pengusahanya luar biasa gitu kan. Semuanya ingin berjuang untuk menyelamatkan negeri ini gitu. Nah, dalam hal tersebut kami di MMC ingin turut andil dalam memperbaiki dan membangun negara ini kayak gitu. Masya Allah, seperti Masya itu. Ya, visinya sangat-sangat besar ya. Ya. Masya Allah, dan sudah terbukti kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu apakah benar sudah membantu bela negara ketahanan keuangan, kita ada channel-channel sendiri, ada beberapa yang kemarin kita CCKU di Darmawan itu berkumpul bintang 1 ya Pak Jenderal Nursalam kalau nonton ya. Kemudian insya Allah tanggal 16 Pak Amir kita insya Allah juga akan berkumpul lagi dengan para jenderal. Jadi MMC naik level, kita berkumpulnya dengan para jenderal. Silakan bagi warga masyarakat dari MMI yang sudah jadi steward, jadi members ya, boleh bergabung insya Allah tanggal 16 itu di Kemenhan langsung insya Allah. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita ngomong tentang MMC, jadi breeding nih ngomong ngomong tentang kontribusi tentang negara. Tapi kita flashback lagi ke awal tentang bagaimana kita membantu diri kita pribadi terbebas dari utang. Nah, gimana nih? Pak Amir boleh, Ibu juga boleh. Ini sepertinya lebih ke Ibu nih, Pak Amel nih. Monggo, silakan. Masya Allah, terkait ini ya, membebaskan kita gitu seperti itu dari utang itu. Karena dalam hidup ini saya rasakan gitu ya, ketika memang Masya Allah tertekan pada saat itu kondisi utang, memang kondisi sangat-sangat tidak nyaman gitu, sehingga memang membuat segala potensi diri yang ada itu kayak tertahan, kemudian fokusnya hanya kepada hal satu, yaitu utang. Nah, sedangkan kan ada rumus ya, mana yang kita fokuskan itu yang akan membesar. Pada saat itu karena fokusnya adalah ke urusan utang yang bingung seperti apa, dikejar-kejar dan sebagainya, karena nggak tahu ilmunya gitu, sehingga membuat kehidupan itu kayak, mungkin kalau bisa dikatakan manusia yang roh itu roh gentayangan gitu, cuma secara fisiknya aja manusia gitu, tapi hatinya, pikirannya itu kosong gitu, karena fokusnya ke bagaimana utang, seperti menyelesaikan utang, bahkan gitu nggak ada berpikir lagi dalam bisnis pun akhirnya gimana caranya
dapat duit yang banyak buat segera bisa nutup utang. Dan masya Allah ya, sunatullahnya adalah karena itu sebuah tanda kutip kemaksiatan. Baik. Dan gak sesuai fitrah kita manusia gitu, apalagi kita umat Islam, udah otomatis gelisah gitu, sehingga itu yang membuat rasa itu kok aku begini ya, kok seperti ini ya, membuat itu berontak untuk aku segera selesai seperti itu. Dan untuk saya, masya Allah, saya sering sampaikan sama teman-teman MMC bahwa sebuah pertolongan yang sangat luar biasa yang Allah berikan gitu ya, di saat mungkin pada saat itu saya bermaksiat. Baik. Tetapi Allah itu nolong dengan memberikan wasilahnya adalah MMC ini. Gitu. Itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang mungkin kalau saya berbicara kepada orang-orang di luar MMC gitu yang belum pernah ya di MMC mungkin masa iya sih apa benar dan sebagainya gitu. Padahal ya kalau saya bilang ya itu memang kita hanya bisa ngomong karena rasa itu kita yang ngerasain gitu. Jadi kalau pengen benar-benar ngerasain juga ya kayak ibaratnya mau lihat keindahan bawah laut gitu, maka jangan cuma lihat di atas kapal kan, yang lihat pasti lihatnya sampah kan gitu misalkan ya. Pengen tahu keindahan laut ya nyelam gitu, dan nyelamnya nggak cuma hanya di permukaan awal tapi sampai dalam baru kita bisa melihat ya begitu indahnya gitu Allah ciptakan aneka ragam jenis-jenis ikan gitu ya, terumbu karang, begitupun MMC. Jadi kalau yang melihat MMC yang sekadar dari luar, ya mungkin ngelihatnya kata orang ya sampah-sampah itu kata yang begini lah, tapi ketika menyelami lebih dalam dan istiqomah di dalam yang kami rasakan ya di 8 tahun ini, masya Allah gitu, benar-benar satu hal yang sangat sampai sekarang terus disyukuri adalah dari kemaksiatan dulu Allah berikan pertolongan melalui wasilahnya di MMC ini, sehingga itu yang membuat kita istiqomah gitu. Bismillah, semoga Allah istiqomahkan terus. Amin ya rabbal alamin. Jadi tugas dari para pemirsa yang baru adalah nyelam atau masuk ya, karena kalau misalkan bisa diceritakan, ini keindahan lautnya begini, terumbu karangnya begini, tetap belum terasa ya gitu ya. Jadi mereka harus nyelam. Kalau tadi diceritakan oleh Mbak Amel bahwasanya ternyata urusan utang itu ada kaitannya dengan keimanan. Ya, ada kaitannya dengan keimanan dan ada fundamentalnya. Iya. Dan itu yang memang banyak orang pinginnya langsung ke teknis gitu, padahal ada fundamental yang kuat. Di antaranya tadi keimanan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian pemirsa yang ingin bergabung dengan MMC fundamental, insya Allah kita juga ada TBE. Insya Allah di bulan ini juga di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan insya Allah kita TBE, silakan dicatat TBE di Bogor. Insya Allah kita dilaksanakan di tanggal 13-14. Ya, di tanggal 13-14 insya Allah di situ akan tergambar bagaimana akar dari masalah utang ternyata di situ. Kalau itu selesai insya Allah ya, karena tadi Allah nanti benar-benar memberikan pertolongan ya, ada big win yang insya Allah bisa dilakukan. Nah, big winnya dari Mbak Amel sama Pak Amirul ini adalah 9 bulan ya tadi ya, 9 bulan ya, 9 bulan selesai dengan menurut saya singkat sekali, karena banyak orang juga yang utangnya berapa gitu, utangnya miliaran, mereka bertahun-tahun sudah selesai. Nah, boleh diceritakan Mbak Amel atau Pak Amirul untuk proses yang dilakukan, hal-hal apa gitu, mungkin clue-cluenya saja yang bisa diceritakan untuk ini, karena dapat info dari pemirsa yang baru. Ayo ceritakan. Nah, monggo nih. Ya, mungkin saya pelaku banget ya. Kalau suami itu, aduh masya Allah, yang menjelaskan sebetulnya saya gitu. Baik, ini korban gitu. Tapi masya Allah membantu gitu. Jadi proses bagaimana menyelesaikannya, saya ingat banget bahwa ilmu-ilmu yang disampaikan saya praktekkan seluruhnya gitu, termasuk adalah menghilangkan kemelekatan seperti itu. Jadi berawal dari saya coba hitung gitu ya, bagaimana total hutang seperti itu, jumlahnya berapa, kemudian aset yang dimiliki berapa. Yang sejujurnya Mas, setelah pada saat itu dihitung ya, ternyata jumlah utang kok lebih gede dibandingkan aset kan. Beliau kita hanya karyawan ya, seperti itu gitu. Kok lebih gede ya, rasanya tuh kayak skalanya juga juga masih UMKM loh bahasanya gitu ya. Ya lebih mengandalkan bonus-bonus dari MLM sebetulnya gitu. Pada saat itu ketika di cross check kok kayaknya nggak mungkin banget nutupin gitu ya, kalaupun kita jual aset seperti itu. Tapi tetap yakin saya bahwa Allah yang maha mudah yang memudahkan seperti itu. Saya bilang kemelekatan, kemudian kita praktekin ilmu CCKU ya, secara cerdas kelola uang, bagaimana terkait kebutuhan, keinginan, kemudian membuat tracking, simplify, gitu, replanning, itu kita lakukan seperti itu ya. Jadi alhamdulillah, masya Allah ya, ilmu lagi di MMC gitu, ternyata
nggak usah khawatir. Makanya bagi teman-teman yang mungkin merasa utangnya lebih tinggi dibandingkan kayak gitu asetnya, ternyata Masya Allah atas izin Allah ya, atas izin Allah kita bisa menyelesaikannya. Seperti itu, dari nominal aset yang memang nggak sesuai, tapi banyak hal yang terjadi Allah hadirkan gitu, Masya Allah. Dan termasuk pun big win-nya adalah setelah lunas utang adalah adanya usaha gerai emas logam mulia ini. Itu bonus ini banget bonus. gitu, bonus dari lunas utang. 2 bulan setelah lunas utang Allah kasih bisnis ini gitu ya. Ya, kembali lagi berdasarkan ilmu juga gitu ya di MMC. Jadi luar biasa, insya Allah. Jadi ya memang benar-benar kuncinya adalah memang ketidaktahuan kita sebelumnya gitu ya. Banyak di masyarakat di Indonesia terutama kita tidak tahu utang seperti itu apakah sebuah kemaksiatan atau enggak gitu ya. Yang penting dapat uang aja seperti itu. Dan ini mengakibatkan memang kami terus nuntut ilmu nih. Seperti ini nggak boleh, ini boleh. Oh, caranya ngatur ini dan seperti ini gitu. Ya kalau sekali lagi ya tidak akan merasakan kalau nggak nyelam gitu. Harus menyelami gitu. Alhamdulillahnya juga ini di hadapan kita ini bukti langsung terindra nih hasil dulu. Mohon izin, dulu memang karyawan, memang betul dulu karyawan, tapi sekarang sudah benar-benar pengusaha. Usahanya bukan, mohon izin, kaleng-kaleng. Ini di hadapan kita, ini adalah produk-produk dari beliau. Ini yang paling, saya melihatnya jadi bagaimana nih, berbinar-binar nih. Ini produknya dari Pak Amir dan Bu Amel, perusahaan beliau namanya GEA. GEA itu singkatan dari apa, Pak Amir? Gerai emas logam mulia. Gerai emas logam mulia. Ada emas Amel dan Amiril. Gerai emas Amel dan Amiril. Ini ada yang pasti baru tahu juga. Ada yang baru tahu. Nah, ini produk-produknya dari Bu Amel dan Pak Amiril. Nah, ini emas asli ya. Jadi bukan apa namanya? Bukan pajangan biasa. Ini ada beberapa dinar. Ini dinar ini spesial karena dinar ini di launching langsung dari kapal pesiar di Selat Bosporus di Turki. Masya Allah. Ini boleh diceritakan produk-produknya, Bu Amel atau Pak Amiril. Silakan. Kalau apa namanya, kita salah satunya adalah memproduksi dinar ya, dinar MMC. Nah, dinar MMC ini menjadi salah satu bukti bahwa sebenarnya MMC juga punya produk untuk bisa salah satunya hedging. Jadi banyak pengusaha-pengusaha di MMC yang memang ketika udah lunas utang bingung nih kayak gitu mau diapain. Nah, salah satu memang ilmu di MMC itu sendiri udah kita pelajarin ya. Salah satunya adalah bagaimana dana itu, uang itu bukan hanya di fiat aja gitu, di rekening aja, tetapi untuk masa depan juga salah satunya di hedging. Tentunya di dalam tersebut ada aturan-aturan dalam Islam ya seperti apa. Nah, ini produk seperti ini produk ini yang saya tergelitik nih. Ini juga ini apa namanya, covernya juga bagus. Ini bisa buat THR juga ini sepertinya. Kadang-kadang juga ini kalau misalkan yang begini bisa custom juga ya Bu Amel ya, atau bagaimana Bu Amel? Jadi untuk saat ini gitu, dengan terus mengilmui ya bisnis kami di MMC yang awalnya kami hanya menjual beraneka macam merek gitu ya, logam mulia, emas batangan, dinar dirham milik yang lain seperti itu, dan sekarang kita udah ke tahap produksi seperti itu. Produksi sendiri dengan brand sendiri seperti itu. Alhamdulillah udah banyak, kita udah launching di tahun kemarin ya, seperti itu. Ada produk emas custom yang itu bisa membantu para teman-teman pengusaha yang mau bisa dikatakan membuat pelanggannya supaya terus terikat gitu ya, maka ada gitu, kita bisa custom emas dengan brand teman-teman sendiri. Kemudian yang kalau mulai dari yang kecil sampai yang besar, yaitu kita diamanahi alhamdulillah waktu itu dipercaya oleh MMC bisa mencetak binarnya MMC. Kemudian di tahun ini juga di Ramadan ini kami mengeluarkan yang hijau itu ini dengan brand sendiri seperti itu. Wah, ini tampilannya menarik. Keren. THR-nya pakai emas. Baik. Berarti bisa custom, mau ukuran kecil berapa bisa ya. Dan beraneka macam ya gitu. Dan sekarang kita udah mulai juga ke produk turunan emas seperti itu. Jadi bukan hanya emas sebagai alat tukar atau sebagai investasi, tetapi juga sebagai aksesori keindahan. Seperti ini itu yang baru mau launching ya gitu. Baru mau launching. Golden Rose gitu itu. Ini asli ya pemirsa ya. Ini asli. Mas layarnya
berlapis Mas Nah, 20 kalau ini spesial gitu ya buat bapak-bapak yang mau mempersembahkan, mengungkapkan Tanda tanda cinta cintanya. di hari raya ya kepada istri gitu. Baik. Itu recommended banget untuk bisa diberikan gitu Golden Rose ini, dan insya Allah nanti kita di event juga MMC akan banyak produk-produk yang kami launching seperti itu dan itu hasil belajar di MMC. Nah, pastinya tadi kan tidak gampang switch dari seorang karyawan, kemudian itu butuh keberanian, butuh keilmuan ya tadi kalau kita salah melangkah saja sudah jauh sekali ya. Alhamdulillah, ini keberanian ini kan salah satunya yang menurut banyak orang tahu Pak Amir dan Pak Amir ini ikut MBWB nih. Ikut MBWB. Nah, boleh nih diceritakan nih sedikit mungkin dari Pak Amir atau Pak Amel, ikut MBWB sebenarnya berkali-kali juga ya. Jadi ya salah satunya memang ini ya. Kalau yang masih karyawan terutama ya, keberanian untuk keluar terlepas dari PNS ya, itu kan ada rasa ketakutan ya. Dengan apa namanya income yang udah terukur setiap bulannya, kita harus keluar. Dan memang menjadi seorang pengusaha tantangannya luar biasa kan gitu ya. Nah, di MBWB itu potensi diri, ya, kondisi ketakutan yang luar biasa itu terkait apa? Bagaimana kita itu sebenarnya khairul ummah, itu umat terbaik gitu loh. Dan itu muncul keluar kayak gitu, berani. Bisa dikatakan ya, saya itu nggak bisa di depan panggung, nggak bisa di depan panggung selalu gemetar. Kalau bisa dikatakan ya, iya kalau ada di, iya kalau di panggung pasti istri duluan. Nah itu salah satunya potensi diri, ketakutan yang ini itu di MUBB gitu ya. Di MUBB yang pertama. Yang kedua adalah ternyata di dalam diri kita atau kemampuan yang terpendam itu banyak sekali gitu ya. Iya, termasuk brand kita. Kita adalah seorang yang penakut awalnya, kita adalah seorang yang pemberani gitu ya. Orang yang inovasi gitu ya, inovator. Kita bisa berinovasi terhadap salah satu produk-produk ini juga gitu ya. Mungkin kan kami tidak akan keluarkan produk ini karena mungkin sudah dengan produk yang seperti itu udah jalan aja gitu ya. Tapi kan enggak seperti itu. Kita punya potensi sebenarnya yang sangat luar biasa di dalam ini yang harus diasah terus. Mungkin karena tidak mau belajar gitu ya, sehingga kita nggak tahu, ada kebingungan dan lain-lain. Nah itu mengakibatkan kita tidak keluar, tidak tereksplor gitu ya. Nah salah satunya juga keberanian ya. Salah satu istri juga berani untuk mengambil sebuah bukan resiko sebenarnya, tantangan, opportunity gitu ya, kesempatan itu, sehingga kami bisa berpikir produk-produk lain seperti itu. Salah satunya. Masya Allah. Di MBWB insya Allah kita juga ada kegiatannya insya Allah tanggal 12 sampai 14 bulan Ramadan juga. Banyak sekali ya. Kita alhamdulillah kita terbuka kepada para pemirsa, kemudian para warga-warga yang lama nih karena syarat-syarat untuk menjadi MMC members juga wajib ikut MBWB. Problem para pengusaha nih tadi sempat dibahas juga bahwasanya kalau Bu Amel itu sebutnya kalau bahasa umum adalah palu gada. Palu gada itu apa aja yang lo mau gua ada kan gitu. Nah, problem banyak orang para pengusaha, mereka itu tidak memiliki jati diri. Tidak memiliki jati diri itu apa? Ketika orang-orang berusaha, sekarang sedang rame apa nih? Dulu rame Antorium. Oh, dia usaha Antorium. Gitu ya. Kemudian saya mau usaha apa nih? Sekarang sedang rame kalau sekarang ini usaha online nih. Mereka meninggalkan jati diri juga, mereka jadi online. Tapi semakin dia tidak ketemu jati dirinya, dia semakin gampang di usia yang sekarang sudah mulai matang. Banyak usaha orang-orang yang sekarang usia 40, para pengusaha udah lama, tapi mereka nggak menemukan jati diri dan salah benar-benar tersesat gitu ya. Nah insya Allah MBWB jadi kunci termasuk nih. Bu Amel ternyata fokusnya jati dirinya ada di logam emas mulia gitu ya. Kemudian juga banyak sekali yang gini Bu Amel, Pak Amiril, kalau guru-guru kita mengajarkan kan banyak sekali ini sangat penting nih bagi para pengusaha yang sekarang mengembangkan usahanya. Usaha ini sekarang tergerus dengan banyak hal. Salah satunya adalah perubahan generasi, Pak Amiril. Perubahan generasi, mungkin dulu klien saya banyak, tapi kan generasi sekarang kan sudah berubah. Artinya dulu mungkin klien-klien, kalau misalkan saya seorang punya bengkel, ketika saya punya bengkel, kemudian klien-klien saya usianya kan sudah berumur.
yang sekarang servisin bengkelnya adalah anak-anak. Nah, kadang-kadang anak-anak perubahan generasi itu mereka nggak ke kita. Nah, ini di MBW dikupas habis tuh. Ya, perubahan generasi, kemudian ada post pandemi tuh. Ada post pandemi. Sekarang kita tahu bahwasanya pandemi ini memang tidak kita duga, tidak kita nyana, tapi menghancurkan. Nah, kita banyak orang yang tidak sadar tentang riba, baru sadar ketika ada pandemi karena nggak bisa bayar ya. Namun kondisi sekarang mau usaha mau apapun kan sedang susah ya Pak Amirul ya. Nah, post pandemi ini membuat orang mengumpulkan uang, mengumpulkan kembali pasar itu sangat-sangat susah. Nah, MBBB mendobrak itu. Kondisi apapun, insya Allah bisa kembali. Tantangan apapun, masalahnya itu bukan dari misalkan, pemerintah, kebijakan, apa, itu nggak ada lagi tuh. Kita sendiri yang bisa nyeting. Itu MBBB. Susah bagi yang nggak punya ilmu intinya gitu ya Mas. Ya, dan insya Allah kami juga visit gitu untuk MBBB sama anak doang jelas gitu. Karena recommended banget ya, bukan hanya buat orang tua MBBB kami rasakan, buat anak juga insya Allah sangat. Podcast anak saya 11 tahun sih gitu. Tapi 11 tahun ikut MBBB. Insya Allah akan kita ikutkan MBBB seperti itu karena kami merasakan banget. Boleh mungkin cerita dikit tentang MBBB? Saya melihat MBBB itu seperti ini, kalau misalkan di luaran sana gitu ya, kita mau menjadi seorang pembisnis ataupun sukses dalam kehidupan, mungkin banyak ya training-training gitu ya, pelatihan-pelatihan, coaching-coaching seperti itu. Yang itu fokusnya hanya untuk membuat bagaimana sih bisa menghasilkan buah yang baik. Fokusnya menghasilkan buah yang baik seperti itu. Nah, dalam perjalanan kami di MMC, khusus di MBBB, saya merasa bahwa di MBBB ini kita gitu ya, bukan hanya diajarkan bagaimana menghasilkan buah yang baik, tapi bagaimana buah yang baik itu terus-menerus menghasilkan setiap panen. Karena kalau fokusnya hanya sekali nih gitu ya, kita mau memperbaiki buah ya, mungkin perawatannya sekali terus berhasil, tapi belum tentu berikutnya bisa berhasil gitu. Nah, ketika saya merasakan di MBBB ini, saya merasa bahwa bagaimana kita diajarkan untuk bisa menghasilkan terus buah yang baik, berarti memperbaiki dari mulai akar. Betul. MBBB itu akar banget gitu. Akarnya kita yang dikuatkan, dikokohkan, kemudian disiram, yang insya Allah ketika akarnya baik, maka buah terus-menerus akan memanen gitu hasil yang terbaik seperti itu. Nah, kalau di luaran di luaran sana mungkin ya banyak juga ilmu-ilmu yang bahkan macam-macam mirip-mirip ada, tapi saya karena kami juga pernah ikut gitu di luaran, bisa merasakan bahwa itu hanya fokus di buah aja gitu, tapi tidak ada akarnya. Bisa jadi sekarang menghasilkan buah yang baik, tapi berikutnya tidak gitu. Karena akarnya nggak dijaga. Dan MBBB itu masya Allah ya, akar banget gitu, yang sangat luar biasa, bukan hanya dalam kehidupan gitu, banyak hal ya akhirnya tadi potensi yang terkembangkan yang bisa menyelesaikan problematika banyak hal ya, keluarga ya, bisnis ya, utang juga termasuk ya gitu. Jadi masya Allah banget ya, MBBB itu luar biasa. Masya Allah. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin terbebas, utangnya masih ada, MBBB juga cocok juga, karena memang kalau di MBBB itu batasannya langit langsung. Tidak ada yang bisa menghalangi impian-impian kita. Nah, kita bisa secara potensi target kita berapapun, insya Allah kita bisa mencapai. Amirin ada tambahan tentang mungkin kegiatan MBBB atau apa? Ya, kalau di MBBB ya seperti tadi ya. Kita unleashing the human potential gitu ya. Potensi yang banyak itu ternyata banyak sekali di dalam diri kita, seperti juga di MMC gitu ya. Banyak sebenarnya pengusaha-pengusaha di MTR sebelumnya itu sebenarnya potensinya besar sekali. Bahkan bukan hanya pengaruhnya hanya di di daerah, tetapi memang MMC itu akan lebih berpengaruh lagi di negara ini dalam rangka kita membantu negara ini dalam kesulitan kondisi keuangan sekarang seperti itu. Makanya itu kalau salah satunya memang saya berharap sih, saya yang merasakan sendiri di TAM ini ngomong TAM lagi ya. TAM itu luar biasa bagaimana teman-teman tidak akan mengetahui seperti apa MMC itu ke depan. Teman-teman tidak, terutama yang udah lama nih ya, kalau nggak ikut TAM itu nggak akan mengetahui seperti apa gerakan MMC ini. Kami akan lebih luas lagi ke negara ini untuk bisa berkiprah kayak gitu. Terutama bagaimana menjadi seseorang warga member di MMC itu menjadi paling besar penjualannya gitu ya di daerahnya gitu ya. Kalau terutama nih, kalau dia di sebuah kecamatan dia paling hebat, paling bagus, pelayannya terbaik di situ MMC gitu. Ya, ketika kita kembali di kota atau kabupaten, siapa yang akan dilihat? Oh, orang MMC itu luar biasa pelayanannya, bisnisnya bagus, kayak gitu ya.
paling bersih, paling pelayannya terbaik, excellent banget lah gitu ya. Seperti itu. Oleh sebab itu teman-teman yang sedang menonton sekarang, terutama teman-teman yang udah lama ya, yang segera move on lah, gitu ya. Udah waktunya kita naik level gitu ya. Banyak sekali di sana yang ke depan MMC itu tantangan ke depan sangat besar sekali gitu ya. Terutama di MMC ini seperti apa guru-guru kita semuanya itu mengajarkan kita untuk senantiasa naik level. Karena kalau kita hanya melihat ke bawah terusnya drosor aja terus kayak gitu. Kita melihat yang kalau dalam segi kapasitas dalam segi kapasitas kita membandingkan dengan yang lain yang lebih bawah, maka kita akan merasa ya udah tercukupi. Oleh sebab itu di MTR, di MMC nanti di TAM salah satunya akan dicoba dibawa untuk diangkat untuk lebih besar pengaruhnya, bisnisnya ya seperti itu. Terutama di kalangan teman-teman yang lama ini ya. Jadi tidak akan mengetahui dalamnya MMC kalau tidak masuk ke dalam lautan MMC seperti itu. Berarti tetap istiqomah bersama MMC karena MMC ke depan semakin saya lihat perkembangannya sangat luar biasa. Perkembangannya sangat lonjakannya itu benar-benar sangat benar-benar tinggi gitu. Jadi lompatannya benar-benar sangat luar biasa. Artinya kita mengajak kepada warga masyarakat yang lama untuk terus bersama kita bergandengan tangan Kita bergandengan tangan, insya Allah tujuan kita akan kita raih secara bersama-sama. Baik, bagi warga masyarakat yang baru nih, yang agak baru mungkin agak bingung. Agak bingung ini apa sebenarnya? Ya, MMC ini adalah sebuah komunitas, betul ya Pak Amirin ya, yang dimana komunitas ini sudah sangat-sangat besar, boleh jadi terbesar ya di Antiriba ini, dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah kita sudah banyak organisasinya, banyak pengurusnya. Kalau Bapak Ibu sekalian di kota mana bisa langsung sebutkan saja, saya dari A, Tasikmalaya, atau misalkan dari Bogor, dari Bandung, dari Jakarta, semua pengurusnya ada dan siap untuk ketemu dengan para volunteer. Bertemu dengan sekarang namanya itu volunteer. Volunteer ya. Masya Allah. Steward juga ya, Bu? Iya, steward. Baik, di MMC ini sudah cukup lama, jadi Bapak Ibu sekalian bisa cek juga track record-nya. Jadi kita bukan hanya sekedar janji-janji saja, kita juga tadi bukan MLM ya, kita bukan MLM. Yang paling penting juga kita tidak membantu dalam bentuk bantuan permodalan apapun. Jadi kami juga sekaligus untuk kualifikasi, karena banyak sekali nih Pak Amiril video-video saya, video-video kami dari tim Syarewon ini diambil untuk jualan yang aneh-aneh. Jadi kalau ada penipuan-penipuan itu mohon izin, itu bukan dari kami ya, jualan apa itu batu, biok dan lain sebagainya, mohon izin. Itu bukan. Mohon izin langsung nih, amulet ini Naudzubillah nih ya, nanti kita kejar itu sampai akhir itu, ambil video-video kita untuk jualan. Nah, intinya siapa yang ingin tahu tentang MMC, mau tahu langsung tadi saran dari Pak Amel, Mbak Amel sama Pak Amirin bergabung, bisa menghubungi nomor di bawah ini 081118829. Silahkan bisa langsung cek, mau konsultasi hari ini juga bisa. Tim kami insya Allah siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara tadi 9 bulan 2M selesai. Ada Pak Saiful 253M selesai dalam 1 tahun. Nah, PBTN baru ini Pak Amiril, kita itu utang berapapun, insya Allah utang berapapun, kalau ngikutin step-stepnya, langkah-langkahnya, tidak dengan cara gebrak-gebrak meja, dengan cara Anda pasor, insya Allah utang berapapun bisa selesai. Tidak perlu menggunakan pengadilan, surat menyurat, tidak perlu lagi Pak. Karena kalau surat menyurat sudah versi lama ya. Sudah jadul sekali. Sudah jadul. Nah, ini MMC kita ingin bersama-sama tadi tujuannya membangun peradaban yang luar biasa, peradaban yang terbebas dari utang-utang. Mulainya dari hal-hal yang terkecil dari pribadi. Gitu ya, Pak Amiril dan Bu Amel. Nah, Pak Amiril ini termasuk orang yang sangat sibuk karena beliau ada di tim 11 ini. Dari tim 11 yang memang merancang semua bagaimana transformasi dari MTR ke MMC. Baik, sepertinya kita tanpa terasa waktunya sudah cukup. Kalau saya lihat waktu ini, Masya Allah, sudah masuk di 16:49, hampir 1 jam kita ngobrol. Terasa ya. Sebelum kita tutup, kita coba mau buka pertanyaan ya. Kita mau buka pertanyaan, baik itu di Instagram, YouTube, maupun ada di Zoom ya. Kita satu-satu. Nanti ada yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita di studio. Ada Bu Amel, kemudian ada Pak Amiril. Tafadhol Maskuron kalau misalkan ada yang mau disampaikan. Silakan. Dari akun Silvi_Fazwia. Baik.
pendapatan dan pengeluaran saya tidak seimbang, bagaimana bisa membayar utang? Baik, siap. Dari akun Mbak Sylvia ya. Nah, ini pertanyaan, mungkin ada di Zoom nggak mendengar pertanyaannya, saya akan sampaikan ulang pertanyaan dari akun Mbak Sylvia. Bertanya, bagaimana nih caranya saya punya utang, pendapatan saya dengan pengeluaran saya tidak seimbang. Artinya mungkin besar pasak daripada tiang. Nah, ini Indonesia banget ya. Baik, insya Allah kita langsung tanyakan ini ke Mbak Amel sama Pak Amir. Tafadhol Mas. Bismillah, Masya Allah, kayaknya ini mah pengalaman banyak orang ya, termasuk kami juga seperti itu. Baik. Bagaimana gitu, ketika ditanya bagaimana, berarti kan cara seperti itu ya. Nah, bisa dikatakan memang pertama adalah mengilmui diri ya, kita berilmu dulu gitu. Karena kalau hanya sekedar logika, memang nggak akan banget mungkin bisa menyelesaikan utang yang dimana pengeluaran itu tuh lebih banyak dibandingkan pendapatannya seperti itu. Makanya berilmu dulu seperti itu. Mungkin forum ini sangat kurang banget ya untuk bisa menyampaikan ilmu tersebut, tapi mungkin satu gitu ya dulu yang kami diajarkan akhirnya gitu, memang mengencangkan ikat pinggang gitu ya. Akhirnya dalam artian bagaimana dipahamkan dalam kehidupan ini kita jangan terjebak dengan keinginan. Jadi dulu awal yang saya lakukan adalah bagaimana mulai nih gitu ketika mau mengeluarkan bisa dikatakan dana atau uang gitu, benar-benar meyakinkan bahwa ini adalah kebutuhan bukan keinginan gitu ya. Jadi itu hal yang sangat kecil tapi efeknya sangat luar biasa gitu ketika ilmu itu didapatkan gitu. Kemudian juga ada yang namanya mereplanning ya gitu, merencanakan ulang gitu dari pengeluaran biasa kita lakukan gitu. Kita bisa cross check ini tadi ya, ini kata kuncinya dari kebutuhan atau keinginan. Kalau ini keinginan ya udah nggak usah gitu. Ternyata gitu ya, itu luar biasa banget, 60% ternyata gitu dari pengeluaran bulanan saya pribadi waktu itu ya, itu adalah sebuah keinginan yang artinya kalau keinginan tuh bisa nanti gitu, nggak perlu harus sekarang ya. Paling berkorbannya rasa aduh baper gitu ya, nggak bisa dapetin sekarang kayak gitu. Itu mungkin ilmu yang sangat bisa dikatakan kalau itu mah tahu, tahu, tapi prakteknya ternyata sangat luar biasa, berefek banget. Dan dari situlah nanti kita bisa mulai menata ulang keuangan kita. Nah, habis itu baru kita rundown-kan lagi ternyata berapa persen. Kalau dalam ilmu CCKU kita kan 30% itu untuk utang. Jadi kalau udah utang di atas 30%, aduh udah warning ya, udah alarm ya, pasti lah gitu. 30% itu udah luar biasa. Nah, mungkin dari ilmu yang basic itu dulu seperti itu. Lebih lanjutnya benar ada CCKU ya, nanti bisa karena luar biasa banget itu. Menambahin nih. Sebenarnya kan kalau problem tersebut sebenarnya sudah sering kita ajarkan di dalam pelajaran yang ada di MMC kan udah ada nih. Overspending, under earning gitu ya. Oleh sebab itu, bagaimana cara kalau seorang pebisnis mesti harus menaikkan earningnya, yaitu pendapatannya gitu ya. Nah, bagaimana menaikkan penjualan dan dia belajar selling gitu. Di mana-mana kalau ingin mendapatkan lebih banyak tidak bisa melakukan dengan cara yang lama, harus dengan cara yang baru. Bagaimana mendapatkan penghasilan yang lebih berapa kali lipat, dan memang pembelajarnya ada di semua di MMC ya. Saya belajar ya, diajarkan gimana cara dapat duit yang banyak dengan halal dan berkah, ditambah juga diajarkan gimana cara mengelolanya dan secara Islam ya, bagaimana Islam itu mengatur, itu keren banget gitu. Berkahan ya. Semuanya kita lihat ya orang-orang MMC, mohon maaf banyak sultan-sultan tapi tawadu gitu, itu luar biasa banget. Termasuk orang-orang di hadapan kita bersama. Sultan namun tawadu luar biasa. Baik, Mbak Sylvia, demikian jawaban dari Mbak Amel sama Mbak Biril. Bahasanya tadi ada beberapa kata kunci. Ini ilmunya dahsyat sebenarnya ya, dahsyat sekali ini. Ilmunya sederhana tapi dahsyat. Tadi membedakan antara need dan want, gitu ya. Mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kebutuhan, makan kebutuhan, betul ya. Namun kalau misalkan keinginan, makan di mana, kemudian dengan siapa, makan apa, ini akan membengkak. Nah, kadang-kadang kita juga nggak bisa membedakan ini mana keinginan mana kebutuhan. Kita lebih mengejar nafsu kita hingga akhirnya yang terjadi apa? Utang. Nanti ditambahin juga oleh Pak Abiril bahwasanya tadi ada under spending sama under earning. Jadi kalau misalkan sekarang posisinya adalah pengeluarannya lebih besar, ini tinggal ditarik aja. Gimana caranya lagi-lagi belajar. Masya Allah. Nah, memang tidak cukup waktunya untuk kita membedah ilmu MTR yang sangat-sangat luar biasa. Saran saya kepada Mbak Sylvia, silahkan bisa masuk langsung ke MMC, bergabung dengan MMC. Jika Mbak Sylvia adalah seorang pengusaha, tentu saja akan digambarkan secara gamblang.
Gitu ya. Terima kasih Mbak Sylvia. Semoga tadi pertanyaannya yang tadinya sekarang adalah pengeluarannya banyak, sekarang diberikan kemudahan oleh Allah hingga akhirnya pengeluarannya menjadi sedikit, dikurangi ya, utang-utang dikurangi, kemudian pemasukannya menjadi banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka pertanyaan yang kedua. Silakan dari tim, boleh dari TikTok boleh, Instagram boleh, YouTube boleh, atau misalkan dari Zoom ya, ada beberapa pertanyaan di Zoom yang bisa mungkin dibuka atau dibaca. Silakan tim, boleh mau masuk dari mana? Ini pertanyaan dari Zoom banyak sekali nih. Mohon izin tidak bisa kita jawab satu persatu ya, karena ini yang nonton juga banyak ya, pemirsanya juga banyak. Kemudian yang ngabuburit bareng kita ternyata banyak nih, Mbak. Jadi ada pertanyaan Baik. di Zoom. Baik, di Zoom silakan. Dari Pak Surya Negara. Ya. Dari 1 sampai 3 kok si abang selalu bilang lelang. Saya yang pemula kaget, takut juga dengarnya. Dia sudah 4 bulan nggak setor. Bagaimana sikap si abang tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Ini ngomong teknis nih. Ngomong teknis. Boleh kita sedikit-sedikit biar Pak Bambang ini mendapatkan ini ya. Mbak Sela, silakan. Oke, kalau untuk saya dari pertanyaan ini kayaknya memang belum ikut MMC ya. Karena ini pertanyaan saya banget dulu. Oke. Aku bingungnya gitu. Dari SP1 sampai SP3 seperti baru 4 bulan. Wajar ya, hal yang sangat biasa banget seperti yang terjadi karena memang nggak akan mungkin gitu ya. Ketika kita yang awalnya bayarnya lancar, tiba-tiba nggak bayar terus kita didiemin. Maksudnya nggak diapa-apain itu nggak mungkin banget karena cara bank seperti itu. Nah, bagaimana untuk kita memang sekali lagi ya nggak bisa kita pungkiri bahwa back to ilmu gitu. Karena dulu saya juga begitu, merasa khawatir, takut dan sebagainya, sampai ibaratnya ya bela-belain untuk kebutuhan kehidupan itu minus nggak apa-apa, yang penting bayar utang seperti itu. Nah, karena belum ada ilmunya gitu. Kembali lagi mudah-mudahan nanti Bapak bisa ikut ya seperti itu. Dan forum ini juga terbatasan banget untuk menjelaskan. Mungkin kalau memang lawan diskusi langsung dengan kontak personnya dari Awad itu lanjut gitu ya diskusinya biar lebih detail apa permasalahan Bapak sampai SP1 sampai 3 seperti apa. Baik. Kayaknya enak nanti lebih lanjut langsung diskusi. Kalau di sama waktu ini wah panjang banget. Panjang sekali ya karena itu memang benar-benar back to teknik ya. Bisa nanti kasih nomornya saja, nanti bisa di kontak gitu. Dari Pak Surya ya tadi ya Pak Surya. Kalau kami ini biar beliau ada sedikit gambaran juga nanti selain Pak Surya, saran saya Pak Surya nanti bisa langsung menghubungi ke 081118829. Nah nanti langsung ditangani oleh tim kami bagaimana teknis-teknis gitu. Karena kalau kami warga masyarakat tanpa riba kalau sudah ada lelang sudah ditempelin di apa-apa kita tetap tenang ya Bu ya. Kita tetap tenang dan kita tetap menjalankan prosedural karena kita kewajiban seorang muslim kita wajib bayar utang. Nah, kita tidak boleh lari dari masalah ya, justru kita harus menghadapi, kita harus benar-benar strike, benar-benar kuatkan lagi tadi income-nya dikuatkan gitu ya. Nah, bagi Pak Suryo yang sedang punya masalah lelang, kalau kami menghadapi lelang insya Allah mengikuti prosedur, ada call 1, call 2, call 6 dan lain sebagainya, kita dengan senyum, dengan adab asor. Kita juga tidak mau bermasalah dengan lembaga keuangan, kita tetap baik-baik dengan lembaga keuangan, ada caranya, ada teknik-tekniknya. Insya Allah lengkap semuanya. Gitu ya. Saran saya Pak, ikut ke platform bisnis tanpa riba, itu lengkap bagaimana caranya agar teknis-teknis menghadapi perbankan, KPR dan lain sebagainya, insya Allah lengkap semuanya. Dan itu provennya karena kalau misalkan yang lunas 1-2 orang mungkin kebetulan ya Pak Amir ya. Tapi kalau warga kami udah ribuan ribu, artinya proven. Masya Allah. Pak Surya semoga bisa menjawab. Saran saya bisa langsung hubungi ke 081118889 karena ini sangat-sangat teknikal. Baik, satu lagi pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan barangkali mungkin Pak Amiril, Bu Amel, ini kalau mau pesan gimana caranya? Karena kan tidak boleh beli emas itu via ini ya, via apa namanya, telepon gitu ya, nggak bisa ya, online itu nggak bisa ya, harus pakai wakalah dan lain sebagainya. Ini kalau saya ini tertarik nih, ini emasnya di hadapan saya ini ada ukuran, ini berapa ya? 0,5 aja. 0,5 ya? Wah, itu cukup untuk memberikan apa namanya? Untuk hadiah lebaran. Kalau ada biasanya uang lebaran bersama Gia, bersama MMC. Baik, ini juga ada ini
menarik nih desainnya nih, pas nih Eid Mubarak ya, Masya Allah. Untuk bisa diberikan, masukin amplop uang juga, jadi bisa Jadi uang ini plus emas. ada emas plus Masya amplopnya Allah, juga. bisa ditaruh kepada apa namanya, handai tolan partner gitu ya. Iya. Boleh nih kepada karyawan juga. Masya Allah. luar Jadi Mas biasa. Budi, salah Ya, satu siap. produk kami juga Mas Ya. Custom yang untuk perusahaan. Alhamdulillah kami ketika bulan yang lalu ya, gitu ya, Oh, awal launching itu dalam 1 bulan kami sudah produksi 2.000 keping 2.000 untuk keping? 2.000 keping Masya untuk Allah. perusahaan. Jadi beberapa perusahaan ya, beberapa brand usaha sudah kami ini kan apa namanya kami tangani kayak gitu. Dan alhamdulillah beberapa testimoninya juga, mungkin ada beberapa yang ada di Zoom atau yang nonton gitu ya, mereka terbantukan dalam hal selling gitu penjualannya. Penjualannya naik pertama. Yang kedua adalah mereka bingung juga bagaimana memberikan apa namanya bonding terhadap customer loyal mereka. Maka ini menjadi salah satu bentuk apa namanya persembahan gitu ya. Ada juga dalam bentuk member card juga seperti itu. Dan ini alhamdulillah luar biasa, kami bersyukur ya. Satu Nikmah juga dalam beberapa bulan launching, setelah itu sampai sekarang, apalagi peminta di bulan persiapan buat apa namanya hari raya juga seperti ya, dari korporasi ya, perusahaan-perusahaan seperti itu, beberapa usaha kayak gitu ya, ada beberapa teman-teman MNC juga, ada juga di umum kayak gitu ya, itu permintaannya sudah mulai over ya gitu. Masya Allah, keberkahan yang luar biasa sudah turun Sultan, penjualannya bagus sekali. Masya Allah, semoga keberkahan melimpahi Pak Amiril dan Bu Amel ya, kebahagiaannya semakin meningkat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga yang sedikit ini bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan inspirasi. Lagi-lagi saya ajak bahwasanya lunas utang itu suatu keniscayaan, suatu pasien, karena memang Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwasanya utang berapapun sebenarnya bisa selesai. Hanya saja yang penting tidak untuk maksiat ya, betul ya, tidak untuk maksiat. Kemudian utangnya itu memang utang yang bisa diukur kan gitu. Nah, insya Allah problem utang ini jangan sampai membuat ibadah kita yang tadinya mau istikaf jadi nggak bisa istikaf, yang tadinya kita bisa tadarus, tidak tadabur, kita nggak bisa tadabur. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan utang-utang kita? Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di MMC, MTR Millennial Club. Kami sangat terbuka, kami sangat bisa diajak komunikasi, konsultasi, silakan. Bisa menghubungi ke 081118829. Insya Allah kami berikan informasi juga, TBE insya Allah dilaksanakan di tanggal 13-14 April ya, insya Allah minggu depan, tempatnya ada di Bogor. Kemudian untuk warga masyarakat tanpa riba nih, bapak-bapak semuanya di Jawa Timur yang ikut Zoom, insya Allah kita terbuka di MBWB. MBWB itu mengembangkan bisnis untung, bisnis berkah, insya Allah dilaksanakan tanggal 12, 13, 14. Pembelajaran yang sangat luar biasa, impactful sekali itu, insya Allah. Jadi kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa langsung menghubungi call center kami di 08-111-8829. Baik, kiranya waktu kami insya Allah sudah pasti deh 17 lebih 3 menit, artinya lebih 3 menit. Baik, insya Allah kita akan kembali lagi di sesi yang sama, karena kita insya Allah di sesi-sesi bulan Ramadan ini kita akan berbagi inspirasi Ramadan, menghadirkan orang-orang spesial seperti Pak Amiril dan Bu Amel, ya, yang mereka semuanya sudah lunas utang dan akan berbagi cerita, kisah-kisah usahanya semakin berkembang, utangnya lunas, dan insya Allah keberkahan. Insya Allah kita juga akan di akhir acara kita di tema berkah Ramadan ya tanpa utang, kita akan bertemu dengan guru kita yang sangat luar biasa. Insya Allah kita juga akan sowan ke Buya Yahya. Jadi insya Allah teman-teman semuanya bisa ngikutin terus ya media sosial kami, ngikutin terus meeting Zoom kami, dan insya Allah kita mencari keberkahan dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.